Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitaningrum, NPM 3 dari kelas pengenalan pola paralel-C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang key means. Apa yang dimaksud dengan key means clustering? Key means clustering adalah salah satu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode key means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok atau klaster, di mana data di dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama antara satu dengan yang lain dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang di dalam kelompok yang lain. Metode key means clustering sendiri bertujuan untuk meminimalkan objective function yang diset di dalam proses cluster dengan cara meminimalkan variasi antara data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster yang lain. Tahapan algoritma key means. Yang pertama, kita menentukan jumlah klaster sebanyak K klaster. Yang kedua, menentukan centroid setiap klaster secara acak. Yang ketiga, menghitung jarak setiap objek ke centroid dengan rumus Euclidean. Yang keempat, memasukkan objek ke centroid terdekat. Yang kelima, memperbaharui kembali centroid ke setiap klaster. Yang keenam, apabila masih ada data yang akan berpindah klaster, maka kita akan kembali ke langkah yang ketiga. Diagram algoritma key means. Yang pertama, data akan diproses terlebih dahulu, kemudian menentukan jumlah klaster. Selanjutnya, menentukan titik pusat klaster. Setelah menentukan titik pusat klaster, kita akan menghitung jarak data terhadap pusat klaster. Kemudian, kita akan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan minimum jarak ke pusat klaster. Apabila pusat klaster berubah, kita akan menentukan kembali titik pusat klaster, menghitung jarak data, dan mengelompokkan data sesuai minimum jarak. Apabila pusat klaster tidak berubah, kita akan mendapatkan hasil klaster yang kita inginkan. Contoh implementasi algoritma key means. Di Universitas A terdapat salah satu jurusan yang pada gelombang pertama akan memiliki lulusan sebanyak 10 mahasiswa. 10 mahasiswa ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok, sehingga anggota kelompok yang satu akan memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan kelompok yang lain. Karakteristik yang dimaksud di dalam soal ini adalah berdasarkan IPK dan lama studi. Dapat kita perhatikan tabel data mahasiswa di bawah ini. Berikut ini adalah tahapan penyelesaian dari soal yang tadi. Langkah yang pertama, kita akan menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Seperti pada soal, kita akan menentukan 4 klaster. Lalu, kemudian kita akan menentukan centroid awal pada masing-masing klaster. Pada algoritma ini, centroid awal dapat ditentukan nilainya dengan acak. Namun, kita akan menetapkan centroid awal di masing-masing klaster sebagai berikut. Pada klaster yang pertama, dengan IPK 3,30 dan lama studi 3,95. Pada klaster yang kedua, dengan IPK 3,30 dan lama studi 4,05. Pada klaster ketiga, dengan IPK 3,05 dan lama studi 3,95. Pada klaster keempat, dengan IPK 3,05 dan lama studi 4,05. Langkah kedua, kita akan menghitung jarak data setiap mahasiswa dengan centroid di masing-masing klaster dengan rumus Euclidean sebagai berikut. D Euclidean x, y sama dengan akar sigma i xi min yi kuadrat, di mana D merupakan jarak, I merupakan banyaknya data, X merupakan data, dan Y merupakan centroidnya. Berikut ini proses perhitungan jarak centroid pada masing-masing klaster dengan data mahasiswa pertama menggunakan rumus Euclidean. C1 mendapatkan hasil 0,158, C2 mendapatkan hasil 0,212, C3 mendapatkan hasil 0,112, C4 mendapatkan hasil 0,180. Dapat kita lihat dari tabel di bawah ini merupakan hasil dari perhitungan data yang telah kita hitung pada slide sebelumnya.
Setelah semua jarak mahasiswa pertama dengan masing-masing klaster telah dihitung, lakukan juga terhadap mahasiswa kedua, ketiga, hingga mahasiswa terakhir. Berikut ini adalah hasil perhitungan jarak setiap mahasiswa dengan masing-masing klaster. Dapat kita lihat, mahasiswa pertama memiliki jarak paling dekat dengan sentroid klaster 3 dibandingkan dengan sentroid klaster yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pertama memiliki karakteristik paling dekat dengan klaster ketiga. Begitu pula dengan mahasiswa kedua, ketiga, hingga mahasiswa ke-10. Para mahasiswa tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok atau klaster yang memiliki jarak terdekat dengan pusat klaster. Langkah selanjutnya, lakukan pengelompokan mahasiswa lain dengan cara yang sama, sehingga seluruh mahasiswa telah masuk ke kelompok yang masing-masing. Pada anggota klaster pertama, terdapat mahasiswa keempat dan ke-10. Anggota klaster kedua, terdapat mahasiswa ketiga dan ke-6. Pada anggota klaster ketiga, terdapat mahasiswa ke-1 dan ke-9. Dan pada anggota klaster keempat, terdapat mahasiswa kedua, ke-5, ke-7, dan ke-8. Setelah seluruh mahasiswa masuk ke dalam kelompok, kita akan menghitung kembali sentroid baru pada masing-masing klaster dengan cara menjumlahkan data yang ada pada masing-masing klaster dan membaginya dengan jumlah data pada klaster tersebut. Pada klaster pertama, mendapatkan IPK 3,445 dan lama studi 3,9. Pada klaster kedua, mendapatkan IPK 3,11 dan lama studi 4,6. Pada klaster ketiga mendapatkan IPK 3,155 dan lama studi 3,9. Pada klaster keempat mendapatkan IPK 2,8675 dan lama studi 4,3. Dapat disimpulkan bahwa iterasi dapat berhenti apabila suatu iterasi ke N tidak ada pertukaran anggota sama sekali antara klaster atau anggota masing-masing klaster sama dengan iterasi yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.